MJ Listeners, dalam rangka perayaan ulang tahun ke-53, Media Indonesia menggelar Festival Kopi Nusantara yang digelar dari 1 hingga 3 Februari 2023. Untuk mengetahui suasana terkini, kita terhubung dengan jurnalis MJN Insan Suwardi. Halo, selamat pagi Insan. Selamat pagi, Lin. Insan, bagaimana kondisi terakhir di hari ketiga Festival Kopi Nusantara ini? Baik, sebenarnya selamat pagi, Lin dan juga MJ Listeners. Bisa saya sampaikan bahwa Festival Kopi Nusantara yang digelar dalam rangka ulang tahun ke-53 Media Indonesia ini pada saat pukul 10 pagi tadi sudah resmi dibuka dan bertepatan ini adalah hari ketiga atau hari terakhir dari penyelenggaraan Festival Kopi Nusantara. Lin dan juga MJ Listeners, di mana Media Indonesia ini sudah menggelar memasuki tahun kelima penyelenggaraan Festival Kopi Nusantara yang disisipkan dalam hari lahir di ulang tahun Media Indonesia. Dan tadi kami juga melihat untuk kondisi hari ini, di mana dari tadi pukul 10 sudah mulai didatangi oleh para pengunjung, baik dari dalam internal para warga Media Group Network, dan juga ada dari beberapa masyarakat sekitar yang ikut datang turut meramaikan acara Festival Kopi Nusantara hari ini. Dan memang penyelenggaraan Festival Kopi Nusantara ini ditujukan untuk mendukung generasi muda dalam berinovasi serta berkreasi. Dan juga penyelenggaraan Festival Kopi Nusantara diharapkan menjadi hilirisasi dari pegiat kopi untuk membentuk regulator dan mendorong industri kopi agar bisa lebih berkembang di Indonesia. Untuk hari ini, walaupun tadi pagi sempat mengalami hujan, tetapi antusias para pengunjung tetap meningkat seiring dengan penyelenggaraan Festival Kopi yang sudah bermulai. Dan mungkin bisa sedikit didengar oleh MJ Listeners, di belakang saya ini masih berlangsung talk show dari para petani milenial yang tersebar dari berbagai daerah berkumpul di panggung Festival Kopi Nusantara untuk memberikan cerita pengembangan kopi dari masing-masing daerah. Ini ada dari petani Sembalun, ada juga dari Kayong Utara di Kalimantan Barat, dan ada dari beberapa asosiasi kopi Indonesia yang berkumpul untuk berbagi cerita mengenai pengembangan kopi. Untuk beberapa stand yang hadir ataupun berpartisipasi dalam Festival Kopi Nusantara hari ini, ada sekitar lebih dari 30 tenan kopi yang sudah buka dan siap melayani para pengunjung. Tadi saya juga melihat ada beragam macam kopi yang mungkin MJ Listeners bisa nanti coba. Ada kopi Arabica, kopi Robusta, lalu ada juga kopi-kopi sajian yang sudah siap minum, ada juga kopi bubuk, dan juga biji kopi siap sangrai yang bisa dibeli dan untuk diolah oleh MJ Listeners. Dan ada juga kopi dari beberapa daerah seperti Kepahiang dan Sidikalang yang bisa dicoba dari acara ini. Dan untuk hari ini, masih berlangsung untuk sesi pertama dari Festival Kopi Nusantara ini, ada kuliah umum juga yang masih berlangsung dan dihadiri oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam topik pembahasan mengenai kondisi ekonomi dan fiskal Indonesia. Lin? Oke, Insan, dari beberapa hari ini, 2 hari terakhir ya kan, Festival Kopi ini sudah berlangsung ya dari tanggal 1. Nah, bagaimana animo masyarakat sekitar atau mungkin dari internal Kompleks Media Group sendiri di 2 hari terakhir kemarin? Insan amati. Baik, Lin, dari pengamatan kami di lapangan, di mana animo masyarakat ataupun pengunjung yang turut hadir dalam Festival Kopi Nusantara ini meningkat tajam, di mana penyelenggaraan Festival Kopi Nusantara ini tidak hanya dihadiri oleh petinggi ataupun para pejabat dari Media Group Network saja, namun dari kalangan pemerintah pun turut hadir untuk memberikan ucapan selamat dan turut memeriahkan dari Festival Kopi Nusantara. Tadi di hari pertama, jika kita kembali pada 1 Februari 2023 ini, sempat Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo ini datang dan turut membuka acara Festival Kopi Nusantara dan memberikan apresiasi dalam upaya pendukungan sektor industri kopi untuk bisa berkembang. Karena Yassin Limpo mengatakan bahwa di mana Indonesia memiliki 18 jenis kopi yang memiliki berbagai jenis varian dan sangat diminati oleh masyarakat internasional juga. Dan diharapkan dari Festival Kopi ini menjadi sebuah komitmen untuk membantu mendorong sektor industri kopi untuk lebih berkembang.
Dan untuk saat ini, jika bisa saya gambarkan untuk NG listeners, di mana para pengunjung sudah mulai hadir dan memadati sekitar panggung talk show untuk mendengar dari asosiasi yang hadir. Tadi ada dari, sudah saya sampaikan, di mana ada dari Kayang Utara dan juga ada dari Singgolon untuk memberikan ataupun berbagi cerita mengenai pengolahan kopi dari daerah masing-masing. Dan yang spesial di hari ini, Lin, di mana ada beberapa guest star yang akan hadir, seperti salah satunya ada Om Leo Berkaraoke, nanti akan turut memeriahkan Festival Kopi Indonesia. Lalu di dekat Gedung Grand ini ada terpasang beberapa foto yang dimana semua foto ini masuk dalam lomba foto kopi Nusantara. Terdapat lebih dari 10 foto yang sudah dipajang dan bisa dilihat ataupun dipamerkan oleh penyelenggara. Dan lalu juga ada penyelenggaraan Tamiya Racing yang nanti akan diselenggarakan di lapangan bulu tangkis Media Group, dan juga para pengunjung bisa menikmati manual brew competition ataupun lomba penyeduhan kopi yang akan digelar sore nanti. Kembali Anda, Lin. Boleh dikasih tahu, Insan, mungkin kalau sudah diketahui pukul berapa Tamiya Racing itu akan digelar ataupun Om Leo nanti akan perform gitu. Baik, Lin, bisa kami laporkan di mana untuk penyelenggaraan manual brew competition ini nanti akan diselenggarakan pada tepatnya di sore hari, bertepatan di hari terakhir. Dari informasi yang kami dapatkan, di mana untuk penyelenggaraan manual brew competition ini akan digelar sekitar pukul 15:10 waktu Indonesia Barat nanti. Dan untuk manual brew competition ini nanti akan digelar 2 kali. Pagi ini juga akan digelar di pukul 8.30 sampai 13.40. Dan untuk Tamiya Racing, sampai saat ini kami masih belum mendapatkan informasi pasti untuk penyelenggaraan kampanye, namun kami sudah melihat lintasan Tamiya yang sudah terpasang di depan lapangan bulu tangkis Media Group Network. Oke, Insan, boleh dikasih tahu nggak ke MJ listeners bagaimana sistem pembayaran yang ada di Festival Kopi ini? Apakah harus cashless atau mungkin masih menerima cash? Seperti apa, Insan? Ya, Len, dari pantauan saya di lokasi, di mana para pengunjung tidak perlu khawatir untuk bisa membeli produk-produk yang tersedia di Festival Kopi Nusantara. Karena dari sistem pembayaran sendiri, setiap tenan bisa menerima pembayaran secara tunai menggunakan uang ataupun melalui cashless dengan beberapa QR code ataupun beberapa metode transaksi cashless lain yang disediakan. Tadi kami melihat tenan-tenan yang terpasang di depan panggung Festival Kopi Nusantara ini menyediakan scan QR code yang bisa digunakan untuk opsi pembayaran bagi para pengunjung yang hendak membeli produk-produk yang tersedia di Festival Kopi Nusantara. Oke, terakhir nih, San, kalau MJ listeners mau datang ke Festival Kopi Nusantara ini, apakah harus melalui registrasi dulu atau tinggal datang saja? Baik, bagi MJ listeners yang ingin hadir dalam Festival Kopi Nusantara ini, tidak perlu khawatir, bisa langsung datang ke kompleks Media Group Network yang bertepatan di Kedoya, Jakarta Barat. Namun dari informasi yang kami dapatkan, untuk penyelenggaraan sesi kuliah umum yang nanti kebetulan setelah sesi pertama ini bersama dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang membahas mengenai kondisi ekonomi dan fiskal Indonesia, nanti di sesi kedua setelah waktu ibadah akan diselenggarakan kuliah umum bersama dengan Menteri Investasi Bapak Syafril Hadalia yang akan bertepatan di Gedung Grand Studio. Untuk penyelenggaraan kuliah umum ini, tadi dari informasi panitia kami mendapatkan pernyataan bahwa bagi yang ingin hadir dalam kuliah umum harus melalui registrasi. Namun MJSL yang hendak untuk datang ke festival kopinya untuk menikmati sajian kopi ataupun menikmati produk-produk dari tenan non-kopi lain ataupun ingin melihat manual brew competition, tidak perlu registrasi dan bisa langsung saja datang ke kompleks Media Group Network di Jakarta Barat. Demikian, Le. Boleh diinfokan kembali kemana registrasinya untuk mengikuti kuliah umum ini, Insan? Baik, dari pantauan kami tadi, di mana sudah terpasang meja registrasi di depan di gedung Grand Studio Metro TV yang berada di Kedoya, Jakarta Barat, dan langsung saja bisa untuk melakukan registrasi di sana untuk mengikuti kuliah umum
yang akan diisi oleh dua menteri hari ini. Di sesi pertama ada di Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan nanti di sesi kedua ada Bahlil Lahadalia dari Menteri Investasi yang akan membahas mengenai tantangan investasi di tahun sulit 2023. Demikian, Liv. Oke, jadi misalnya MJ listeners ingin datang ke kuliah umum itu harus registrasi, dan registrasinya bisa dilakukan on the spot ya berarti, Insan ya? Iya, MJ listeners bisa langsung melakukan registrasi secara on the spot di depan gedung Grand yang sudah tersedia 2 meja registrasi di depan. Oke, baik. Terima kasih jurnalis MJN Insan Suardi atas laporannya langsung dari Komplek Media Group Kedoya, Jakarta Barat. Salam sehat dan selamat kembali bertugas.